Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar buku ibu yaitu mengenai perilaku anak, bagaimana meningkatkan perilaku baik dan menghadapi perilaku buruk anak. Ibu, sebelumnya kan sudah pertemuan sebelumnya kan sudah belajar ya. Ada nggak yang bisa menyampaikan tentang pembelajaran yang sebelumnya? Yang disampaikan sama Mbak Jojo tadi, coba sampaikan. Ada yang masih ingat nggak Ibu pertemuan sebelumnya tentang apa membahasnya? Orang tua lebih baik. Yang lebih baik. Ya, terus Bu? Positif. Ya, selalu berpikir positif. Ya. Terus Bu, kira-kira dipraktekkan nggak di rumah? Dipraktekkan ya, dipraktekkan di rumah Bu ya. Kalau untuk sabarnya, Ya, soalnya perilaku anak itu berkaitan erat dengan perasaan mereka, benar nggak Bu? Perilaku anak itu berkaitan erat dengan perasaan mereka. Sebagai contoh itu anak akan tertawa ketika mereka senang dan bahagia. Terus semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka akan semakin banyak perilaku baik yang dia lakukan. Terus semakin sering anak merasakan frustasi, semakin sering pula dia berperilaku buruk. Benar nggak Bu? Betul. Terus semakin sering orang tua memberikan perhatian pada sikap baik anak, akan mendorong anak untuk selalu berperilaku baik. Ya Bu? Ya. Nah, lalu Bu, kita akan belajar bersama tentang cara memberikan perhatian perilaku baik anak. Sekarang coba ibu-ibu berpasang pasangan. Sekarang ibu setelah berpasang pasangan, coba pikirkan hal baik yang paling menonjol dari anak ibu. Ya, berdua Bu, ceritanya berdua. Kan dia tuh sering mereka ketawa. Udah Bu, sudah cerita ya, sudah diskusi tentang berapa banyak sifat baik anak yang mereka ingat. Coba, silakan Bu, Marini. Banyak sih. Ya, sebutkan Bu. Apa aja? Karena anak saya udah gede-gede ya, berumah tangga, ada yang beli beras. Oke, Bu Iti. Coba Bu ceritakan yang Ibu ingat hal baik yang paling menonjol dari anak Ibu. Gimana cara Ibu memuji anak Ibu? Biasa. Itu cara kesatu, cara pertama untuk meningkatkan perilaku baik anak. Yang pertama adalah memuji. Ibu memuji anak. Dengan memuji perilaku baik yang dilakukan anak. Itu cara pertama untuk meningkatkan perilaku baik anak. Nah, Bu, di situ ada film 2A. Boleh dibacain film 2A. Kita tolong ambilkan merica nak. Kira-kira apa yang dipelajari oleh Ibu dari cerita sini? Oh ya. Nah, apa pengaruh perilaku Bu Lili terhadap kita? Kita itu berperilaku tanpa disuruh langsung ya Bu, karena sebelumnya sudah diingatkan. Terus Bu Lili juga memuji perilaku kita secara spesifik, kayak wah kamu pintar sekali menyikat gigi sendiri, ya kan Bu? Kan itu kalau memuji kan Bu, Bu Lili memuji kita. Lalu Bu Lili juga memberikan penghargaan kepada kita karena dia sudah mau menyikat gigi sendiri. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu Bu, kan kita belajar dari Bu Lili cara untuk mengendalikan diri atau emosi. Ya Bu, jika kesal, Bu Lili mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Maka hari ini kita belajar untuk tidak membuang waktu menyampaikan pujian kepada anak. Ya Bu, jangan lupa kalau anak berbuat baik jangan lupa dipuji. Ya Bu, harus selalu bisa meluangkan waktu untuk memuji anak. Ya, di sini ada flip chart. Cara meningkatkan perilaku baik anak. Yang pertama adalah memuji sifat dan perilaku baik anak. Ya Bu, yang kedua memberi. Betul. Nah, sekarang Bu, kita akan mempelajari tentang cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku buruk anak. Nah, tadi kan perilaku baik. Ya Bu, jika perilaku baik kita memuji, sekarang bagaimana cara kita menghadapi perilaku buruk anak? Apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ketika Ibu masih kecil, ketika Ibu membuat kesalahan? Gimana perasaan Ibu ketika dimarahi? Ibu juga ya, dulu waktu Ibu zaman kecil ketika dimarahi oleh orang tua kita, kesal, sedih gitu. Coba Ibu angkat kedua tangan Ibu ke depan. Angkat kedua tangan Ibu ke depan, angkat ke depan. Ya, angkat ke depan. Coba Ibu bayangkan
ada setumpuk pasir di telapak tangan. Sekarang pejamkan mata, Bu. Pejamkan mata Ibu, bayangkan ada setumpuk pasir di telapak tangan Ibu. Lalu Ibu perlahan menggenggam pasir itu, semakin lama semakin erat. Coba Ibu bayangkan pasir di dalam tangan Ibu genggam semakin lama semakin erat. Bayangkan ketika pasir yang Ibu genggam itu adalah anak Ibu, seorang anak yang dilahirkan ke dunia dengan segala kebaikan. Sementara tangan kita adalah orang tua. Itu adalah gambaran sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Bahkan yang lebih parah lagi, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Banyak orang tua merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik kepada anak. Gimana Bu? Kekerasan fisik itu contohnya apa, Bu? Cubit, pukul, lempar sendal. Ada lagi kekerasan non fisik. Ibu melototin anaknya, itu kekerasan non fisik. Dampak negatif kekerasan pada fisik itu pasti ada luka ya Bu ya. Kalau kita kekerasan secara fisik ada luka, berdarah, segala macam kekerasan fisik. Nah ini dampak non fisik. Anak itu kalau kita sering marahin, sering provokin, ini dampaknya marah, agresif, tidak percaya diri. Karena sudah tahu dampaknya, yuk kita sama-sama Bu di rumah dipraktekkan ya. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat aturan bersama anak serta konsekuensi ketika anak melanggarnya dan sikap konsisten dari orang tua dalam menjalankan aturan yang disepakati. Cerita 2B. Melanggar peraturan Agus, kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya, Pak Rusli? Jadi kamu sudah menentukan sendiri sanksi. Apa yang dipelajari? Ya, kita akan belajar cara memberikan waktu kepada anak untuk menenangkan diri dan dari tindakannya. Ada cerita 2C. Sudah Ida, cuk. Kira apa yang dipelajari dari Terlalu cepat dia. waktu untuk menenangkan diri ya. Jadi Bu, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, sangat wajar ya Bu jika terkadang orang tua itu merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dan menghadapi anak. Ketika Bu Lili meminta Agus untuk berdiri di pojokan, itu bukan hukuman, tetapi Bu Lili memberi kesempatan kepada Agus untuk memikirkan apa yang dia lakukan. Metode ini dapat diberikan sesuai usia anak, misalnya 4 menit atau untuk usia 4 tahun dan 5 menit untuk anak usia yang 5 tahun. Selanjutnya kita akan belajar cara mengurangi perilaku anak yang bertujuan untuk mencari perhatian saja. Kita minta es tongkong. Kira-kira Bu, apa yang Ibu pelajari dari cerita Ibu yang Ibu itu? Agar dia tidak jadi memberi es tongkong. Benar, terima kasih Bu. Nah, selama perbuatan anak tidak membahayakan anak maupun orang lain ya Bu, maka orang tua dapat mencoba untuk mengajukan perbuatan ini. Anak tadi itu, ya kan? Pasti nangis-nangis, ada yang guling-guling. Ya. Terus orang tua juga Bu diharapkan tuh dapat menentukan perilaku mana yang perlu mendapatkan perhatian dan mana yang tidak, sehingga anak berhenti melakukan perilaku buruknya. Di sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Kalau tadi untuk anak usia 2-8 tahun, kalau ini untuk usia remaja, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Bu, baca cerita 2E. Bu Lili dan Pak Rusli sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi. Karena Dewi tadi kenapa Bu? Terlambat pulang. Ia juga memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikap yang selanjutnya seperti apa. Nah di sini Bu saya ada cerita. Di sini Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sendal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai jadi kotor. Sementara Bu Lili sedang mengepel lantai. Apa yang harus dilakukan Bu Lili? Cara untuk menanganinya Bu dengan tidak emosi itu menyuruh aja Agus suruh membersihkan lantai yang kotor. Dari semua yang saya sampaikan tadi kan ada hal-hal penting ya Bu, hal-hal penting yang kita pelajari. Cara mengurangi perilaku buruk anak.
cara meningkatkan perilaku baik anak. Tapi ibu-ibu jangan lupa di rumah dibaca. Untuk pertemuan selanjutnya nanti ibu-ibu akan diminta untuk menceritakan kembali sesi pertemuan ini. Yang penting adalah memenuhi sifat dan perilaku baik anak. Kita harus bisa meluangkan waktu untuk tetap bisa melihat sisi baik anak. Jangan sisi buruknya terus ya Bu. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipraktekkan ibu-ibu di rumah. Karena kita di sini kan mesti belajar bersama Bu ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga orang tua, ibu juga orang tua. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih telah hadir untuk sesi ini. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.